Oke lo guys, welcome back to my channel Demoruday. So, langsung aja ya, kali ini gua mau ngebahas yang kita tunggu-tunggu lagi, Leobook HI75C Pro. Langsung aja kita unboxing nih guys ya, unboxing singkat. Jadi dia kotaknya pakai kardus ya, kardus seperti biasa. Nah, kalau dibuka dia langsung ada manual booknya tentunya ya. Nah, terus untuk packagingnya dia memang dilindungi dengan semacam foam gitulah. Terus dapat plastik, jadi dia nggak dapet dust cover top gitu ya guys ya. Nah, lalu juga untuk bagian aksesoris boxnya dia hanya dapat kabel Type A to Type C yang udah braided dan coiled ya. Tapi jelas ya kualitasnya ya biasa aja. Jadi dia nggak dapet keycap switch puller gitu guys. Nah, so ini dia keyboard ya Leobook HI75C ya. Jadi HI75C itu ada banyak varian guys. Ada yang barebone wired, ada yang barebone remote, dan juga ada yang full kit remote. Cuman kali ini kita buka aja yang barebone remote warna putih. Nah, sekilas kita lihat dulu soal desain guys. Untuk desain jelas ya, jadi Leobook HI75C ini sama persis dengan seri sebelumnya yaitu HI75. Jadi kalian bisa lihat ya bagian belakang. Nah, cuman ada satu perbedaan yang gua temukan kalau dari desain luarnya, yaitu bagian rubber fit dia yang mulai mengecil ya. Sebelumnya dia rubber fitnya itu gede banget segini kali ya. Oke, terus dia knob-nya juga masih sama persis. Dia menggunakan knob yang dimana kalau diputer itu dia masih ada suara satisfyingnya. Dan juga dia tipenya tengahnya itu transparan, jadi ada RGB-nya gitu guys di knob-nya. Dan tipe khasnya yaitu knob-nya yang gede banget. Lalu di bagian kiri ada badge magnetik yang dimana ini tuh badge-nya itu polos banget, kayak besi metal polos. Ya kalau menurut Leobook sih ini buat kalian ukir sendiri gitu ya pakai laser. Jadi buat ngasilin kreativitas kita, tapi yang dimana menurut gua itu sangat-sangat gimmick. Karena ya gimana kita mau laser engraving benda sekecil ini, masa kita bawa ke toko laser gitu ya guys. Jadi agak-agak apa ya, agak-agak gimmick aja lah gitu. Next, buat buka case-nya jelas ya dia pakai baut yang dimana dia bukanya harus dari top case. Jadi ada, kalian bisa lihat aja langsung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi kita coba bongkar aja buat ngeliat dalamnya si Leobook HI75C. Nah, satu hal lagi guys ya, jadi kalau kalian mau buka keyboard ini, yaitu di bagian knobnya sangat-sangat susah dibuka ya guys. Nah, ini kita coba aja ya. Jadi katanya ada caranya, yaitu didorong ke atas, dorong ke bawah, segala macam. Nah, kalau gue punya udah gampang karena dari kemarin itu sebenarnya gue udah cabut pasang buat knob ya, jadi gampang tinggal dicabut. Tapi waktu buka pertama kali itu susah banget. Gue udah coba dorong kiri kanan atas bawah, nggak bisa juga. Jadi kemarin tuh gue punya kebukanya gini, case-nya kalian lepas, langsung kalian tarik bagian case sama bagian bottom case-nya, jadi kayak dipaksa lepas kayak gini guys. Ya lumayan ngeri, lumayan bahaya, tapi ya sejauh ini aman-aman aja sih gitu guys. Oke, so ini dia bagian dalamnya. Jadi ya gue langsung bahas dari paling atas. Dia pakai flat mount stabilizer yang dimana torque-nya itu udah oke, nggak gitu rattle. Tapi ya sekali lagi kalau factory bawaan pabrik tuh pasti masih kurang maksimal, dan dia bisa jadi kalian dapatnya yang rattle. Terus kalian juga dapat 2 switch dari Leobook gratis kalau buat yang barebone ya. Terus juga plate-nya dia menggunakan PP plate. Nah, jadi ini agak beda guys ya. Jadi dia kali ini nyebutnya plate-nya ini berbahan material PP, bukan polikarbonat lagi. Secara overall PP dan polikarbonat itu hampir mirip. Dia sama-sama ngasih suara yang talky, deep, dan dia lentur ya. Tapi PP lebih lentur lagi ya. Jadi sebenarnya overall gua lebih suka PP plate ketimbang PC gitu guys ya. Nah, terus untuk foam-foamnya jelas lengkap ya. Dia jadi udah dapat 5 layer dampening, udah dapat platform, dapat EXPE, dapat PET sheet lagi di atas PCB, dapat case foam, terus juga dapat PET sheet lagi buat yang di bottom case. Nah, untuk foamnya sendiri dia menurut gua kualitasnya udah cukup bagus, tapi nggak sebagus kayak foam poron ya yang kayak di keyboard group by 3 jutaan ya, jelas ya beda harga gitu guys. Nah, lalu ke bagian bottom case. Nah, ini yang salah satu perbedaan dari Leobook HI75 sebelumnya, dimana bottom case-nya ini dia ada semacam dikasih garis-garis gini yang gua nggak ngerti ya tujuannya dikasih garis-garis gini, bolong-bolong gini buat apa. Dan juga ada penempatan untuk baterai. Jadi baterainya 4000 mAh ya, udah lumayan cukup lah buat pakai sekitar 2 mingguan ya. Kalau mau lebih awet bisa dimatiin RGB-nya. Nah, sisanya sama persis dengan HI75 sebelumnya, dimana daughterboard-nya di bagian sini pakai ribbon cable. Jadi posisinya pun sama persis semuanya guys.
Nah, kemudian ngomongin soal PCB-nya guys ya, ini ya. PCB-nya dia ini sudah fix layout. Jadi artinya dia ini pakai ANSI layout dengan spacebar 6,25U dan caps lock-nya itu tidak bisa step caps lock. Jadi udah bener-bener fix layout. Nah, next. Nah, ini yang gue mau notice ke kalian salah satunya yaitu bagian gasket. Nah, jadi ini menurut gue termasuk satu kekurangan dari Leobook ya, yaitu gasketnya itu kalian bisa lihat ya, ini kayak foam ditempel dia di bagian bottom case dan juga di bagian top case ya, seperti ini. Jadi ya bisa dibilang gasketnya itu gasket-gasketan ya. Kalian kayak tahu ini tuh kayak gasket zaman dulu banget ya, 2 tahun yang lalu keyboardnya pakai gasket seperti ini, yang dimana feel gasketnya pun tidak terlalu kerasa. Tapi disclaimer guys ya, ini kita ngomongin keyboard di harga 500-700 ribu full aluminium guys. Jadi menurut gue gasket ya, minus gasket seperti ini tuh gak terlalu ngefek banget ke feel, dan juga ya sangat-sangat boleh ditoleransi lah untuk di harga segini ya, sekali lagi guys. Nah, jadi gak banyak yang bisa dibahas untuk bagian dalamnya ya, dia keyboardnya itu sebenarnya tinggal pasang switch keycaps langsung pakai. Nah, jadi sekarang kita bakal coba sound test dulu. Jadi gue mau bikin 2 sound test. Pertama sound test yang pakai Kigik MZY3 sama keycaps FBB, dimana dia itu keycapsnya PBT die sub yang tebel. Jadi ya gue maksudnya di build pertama ini gue pengen bikin config-nya full Toki deep gitu ya. Nah, sedangkan untuk sound test kedua gue bakal coba pakai switch yang clacky banget dan keycaps Kikobo yang dimana double shot ABS, yang jadi config-nya itu buat ke clacky banget ya. Kita buat lihat perbandingan suaranya aja Toki dan clacky di gimana hasilnya di keyboard ini. Oke, langsung aja kita sound test dulu. Nanti baru terakhir gue kesimpulan. Oke guys, so itu dia untuk sound test ya. Jadi 2 sound test ya. Jadi langsung aja kali ya gue bahas kesimpulan akhirnya buat keyboard ini. Ya, jadi gue mulai dulu dari kelebihannya dulu guys ya. Jadi kelebihannya keyboard ini adalah, ini bisa gue bilang jadi salah satu, bukan salah satu lah, tapi lebih tepatnya jadi keyboard terbaik ya untuk di ranah full alu case, layout 75% dengan knob ya saat ini guys. Jadi intinya ini keyboard Leobook dari dulu, dari seri Hi75 sebelumnya itu keyboard bener-bener mantep banget buat di harganya ya. Dan sekarang keluar Hi75C dengan kualitas yang sama ditambah bisa remote, tapi harganya malah lebih turun guys ya. Udah pasti ini keyboard jadi keyboard terbaik buat first aluminium keyboard kalian sih guys. Nah, terus selain budget, kelebihannya lagi adalah suara. Jadi memang Leobook itu dari dulu orang-orang itu semua suka dengan suara Leobook, yang dimana suaranya itu Toki banget ya, Toki brutal, bulet banget suaranya, rounded, dan juga termasuk sebenarnya ke deep ya bawaannya. Suara bawaannya itu Toki banget, pasti kalian pada suka semua gitu guys. Nah, kelebihan terakhir adalah gue suka karena dia brandnya dari Leobook guys ya. Jadi gue selalu bilang gue sangat suka brand Leobook karena dia ini QC-nya bagus ya, kualitasnya bagus banget walaupun harganya budget banget. Dia jadi salah satu keyboard yang paling minim isu, paling minim kendala ya selama gue jual keyboard gitu ya guys, walaupun harganya sebudget itu guys. Nah, kemudian untuk kekurangannya, jadi kekurangannya gue udah jelasin tadi ya. Menurut gue kekurangan dari keyboard ini itu hanya satu, yaitu di bagian gasketnya. Jadi gasketnya memang kelihatan murahan banget ya, gasket-gasketan, yang dimana kalau untuk efek ke typing feel ya, dia menurut gue typing feelnya juga gak kerasa yang kayak gasket premium gitu lah. Tapi menurut gue ini sangat-sangat kecil gitu ya guys kekurangannya. Untuk di harga segini ini sangat tidak masalah gitu lah.
Nah, kemudian tadi gue juga lupa ngomongin soal finishingnya. Jadi finishing dia ini memakai spray coated gitu guys. Jadi kelihatan tekstur kayak sedikit kulit jeruknya gitu. Tipe-tipe yang seperti itulah. Jadi untuk finishingnya pun menurut gue spray coatednya udah bagus ya. Bukan spray coated yang kayak murahan gitu guys. Nah next tadi gue make switch dari Swift ya. Jadi gue bikin yang klek banget. Sama gue coba yang config-nya itu pakai Kigik MZY3. Yang dimana config-nya itu Toki banget. Jadi jelas kalian pasti denger banget bedanya ya. Jadi kalau pakai yang clacky build ini ya, kalau di kuping gue dia ini ada sedikit unsur clacky-nya tapi nggak bisa ke clack ya. Jadi dia ini suaranya itu termasuknya kayak poppy dengan sedikit unsur clack lah gitu. Poppy high pitch marbly dengan unsur clack. Sedangkan kalau pakai yang Y3 dan PBT Daisapp Keycaps FBB itu jadi suaranya ya Toki banget. Nah jadi pertanyaannya apakah keyboard ini bisa suaranya clack? Jawabannya menurut gua sangat-sangat tidak bisa ya gitu guys. So terakhir lagi guys, kalau kalian mau build Hi75C kalian di Keepsmart ya, jadi kita lagi ada promo, yaitu kalau kalian beli yang barebone mau versi wired atau wireless, kalian beli switchnya sendiri dari Keepsmart juga tentunya, keycapsnya juga dari Keepsmart. Jadi kalian akan dapat spesial promo guys ya. Nah spesial promonya itu berupa diskon, dan diskonnya itu berbeda-beda tergantung dari switch keycaps yang kalian beli. Jadi ya kalian tinggal chat aja lewat Topet, TikTok, Shopee, dan juga bisa juga DM IG, DM di Discord. Kalian chat mau build dengan Hi75C yang warna apa, tipe apa, lalu pengen switch apa dan keycaps apa. Nanti kita hitungin diskonnya gitu ya guys. Oke itu aja guys buat Leobook Hi75C. Best budget keyboard di layout 75% dengan casing full aluminium guys. So see you on next video guys. Thank you and bye bye.